Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, al-an nahnu nastati najtami fi hadal majlis fi litta'allumil lughatil arabiyyah fi hada sabaha fi makanil mukramah insyaallah. Ya, kapan kita bisa lancar ngomong begini ya sama kita nih. Ya, kita harus niatkan azamkan ya, bahwa suatu saat kita mesti bisa ngomong langsung nih sama masyayikh langsung dari Timur Tengah gitu. Tanpa penerjemah, Keren apa keren banget kalau begitu? Keren banget. Yang pertama harus punya impian dulu. Ada nggak keinginan untuk seperti itu? Kalau nggak ada keinginan, gimana mau tercapai itu gitu ya? Walaupun nampaknya, wah bisa nggak saya gitu. Jangan pesimis ya, jangan pesimis. Selama kita masih ada kesempatan, masih ada kesehatan, masih ada keinginan, kemauan, insya Allah akan ada jalan. Ya. Amin. Allah Akbar. Baik. Nah itu tahapan pertamanya itu, baca kitab gundul, ya, baik apa kitab yang dikarang oleh Setaki maupun dari kitab-kitab para ulama yang lain. Ya. Baik, kita akan coba lanjutkan. Ada PR nggak sih kemarin? PR ya? Bukan, yang tugas itu tugas apa? Tugas yang Nizamul Islam paragraf 3 pada belum ngumpulin perasaan. Belum ngumpulin itu karena memang belum dikerjain atau belum ya? Oke, kita lihat Nizamul Islam alinea ketiga sekarang ya. Siapa dulu Pak Dadi? Coba. Halaman 6 Pak. Kalau di kitab yang baru. Wala yumkinu, ya. Wala yumkinu. Ya. Wa-nya apa, la-nya apa, yumkinunya apa? Huruf atof. Oke. Atau kata sambung. La itu bukan huruf jar. Yang huruf jar itu li. Li itu huruf jar. Kalau la, huruf apa namanya? Ada yang masih ingat? La nafi. Artinya apa nafi? Iya, penidakan atau penegasian atau penegasian, peniadaan. Tiada, ya. Ada dua memang la itu, kalau di sini la-nya la nafi. La itu ada dua, ada la nafi, ada la nahi. Ada kan catatannya? Ya, contoh wala taqrabuz zina. Kalau la nahi ya, kalau larangan, dan janganlah mendekati
kalian mendekati zina. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya. Itu kalau la-nya la nahi. Kalau la nafi, la penegasian, contohnya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Tiada. Jadi kalau ini la-nya la apa? La-nya la apa ini? La nafi. Apa Bas la nafi? Saya sibuk-sibuk bukan. La nafi negasi. Penegasian, penidakan. Artinya apa? Artinya? La nafi negasi itu artinya apa? Penyangkalan. Ya, bisa juga penyangkalan, penegasian, penidakan, peniadaan. Nah, itu sama. Udah ketemu catatannya. Oke, lanjut Pak Radi. Ya, fil apa? Selongong fil apa? Kenapa disebut fil? Fil karena nggak ada ciri-ciri itu. Emang begitu? Oke, nggak apa-apa sih. Terus apa lagi alasannya? Biasanya dari makanan. Iya. Ini kebetulan aja dia ada ininya, ada sakalnya. Tapi Pak Edi belum menyebutkan ciri yang utamanya. Ciri yang utamanya. Coba dicek tanda-tanda. Tadi kan banyak fiil kan? Tanda-tanda fiil itu apa aja? Alamatnya, ciri-cirinya. Jawab dengan huruf. Jawab dengan huruf. Dengan fathah. Jawab dengan huruf. Karena ada huruf nafinya. Emang? Jangan ngarang. Jadi awal dengan huruf alif, nun, ya, ta. Itu. Yang kira diawali kenapa? Ya. Iya. Ini akan jauh-jauh apa namanya? Pokoknya teori yang saya kasih itu paten. Maksudnya itulah nggak keluar dari situ. Ada ianya kan, yang gini. Jadi ianya tuh apa? Huruf apa? Huruf apa? Apa? Huruf mudoroah. Mudoroah. Alif, nun, ya, ta. Anaitu, anaita atau niat, ya singkatnya. Huruf apa? Mudoroah. Itu dari kata-kata ini fi'il mudore. Jadi huruf mudoroah. Oke, lanjut. Lanjut Pak Adi. An yujida. An itu apa? An dari ya. Bukan. An itu artinya kalau di kadang artinya bahwasanya. Bukan. Berarti Pak Edi belum hafal huruf jar. Huruf jar ada berapa?
Salam. Huruf jar ada berapa? Betul nggak 10? 20. Yang di diskon Pak tadi. Sama temen ini 10. 20 Pak tadi. Ada catatan kan? Ada. Nah, ya ada kan? Ada nggak an di situ huruf jar? Nggak ada. Jadi huruf apa jar an itu? Allah bukan ya? Ya, itu sama ini ya, temen-temennya tuh. Apa? Huruf apa? Iya. Kalau anna huruf taukid ya, bisa juga dia huruf apa di sini fungsinya? Nasab. Ada di sini pada di halaman berapa itu? Halaman 8. Jadi fotokopian. Masa? Habis. Halaman 7 itu nomor 2. Udah lama kok ini Pak Ade. Udah lama. Coba nanti fotokopi lagi tuh. Oke. Soalnya ada. Iya. Jadi an itu huruf apa? Nasab. Ya, artinya bahwasanya gitu. Tidak Ya mana? Itu lan. Pak kalau lain itu saya ininya meragukan matanya saya. Oh iya. Oke, lanjut Pak Adi. An Yujida. Yujida. Fi'il. Kenapa fi'il? Ya. Ada iya, oke. Terus kenapa dia yujida? Kenapa nggak yujidu? Kok tadi yumkinu? Kok ini yujida? Ya, yang kata. Ya kenapa? Kan tadi yumkinu kan nu kan, domah kan. Ini kok yujida? Ya. Kalau yang fi'il fata itu dia madi, fi'il madi. Ini kan mudhora'ah kan, ada iya-nya kan, ya mudhora'ah. Jadi fi'il mudhora'ah dia. Jadi kalau saya bilang salah satu ciri fi'il itu di akhir fathah itu fi'ilnya fi'il madi. Kebanyakan, tapi juga nggak semua fi'il madi. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa yujida? Kenapa nggak yujidu? Ada aneh. Kenapa? Kenapa nih? Ada aneh. Ada annya. Kenapa Pak? Aneh emang kenapa aneh? Tadi an itu apa tadi? Huruf an itu? Huruf nasab. Huruf nasab. Apa fungsinya huruf nasab? Memfathahkan. Salah satu ciri nasab adalah salah satu ciri nasab adalah fathah. Jelas Pak Edi? Karena ada huruf nasab, jadi difathahkan. Huruf nasab fungsinya apa? Huruf nasab huruf nasab itu tadi kan fungsinya menasabkan. Huruf jar fungsinya itu huruf jar menjarkan. Huruf nasab menasabkan gitu aja. Gak seperti kopi, nggak perlu nggak perlu jadi alasan. Menjarkan. Nah, salah satu ciri nasab itu tanda nasab itu fathah. Salah satunya yang paling utama, yang paling sering muncul. Dan disebut di sini ayujida, bukan ayujidu. Paham tuh? Oke, lanjutin Pak Saiful.
Hadza hadza isim syaraf. Ya, mantap. Isim syaraf. Jangan-jangan nih hafal nih. Terus itu jangan begitu. Hadza qaulu Halu. Halu ini Bukan halusinasi bukan ya? Halu. isim Kenapa ya Sim? dari lam. Oke. Terus hubungannya dengan itu hadal halu itu apa? Dan halu Hubungannya baik-baik saja. Isim ketemu isim namanya apa tuh? Kenapa kok bilang mudhof? Karena taunya kalau isim itu mudhof gitu. Ini loh, ini jangan lupa nih. Jadi hadal halu as-sahih itu udah satu kalimat ya. Hada al halu as-sahih itu kalimat kan itu. Jadi hadanya atau apa? Ya betul, isim syaraf tadi. Terus hubungannya dalam hadal halu as-sahih itu apa? Mubtada. Ya, kalau mubtada berarti al halunya khobar. Nah, sekaligus dia juga sebagai apa? Kan ada lanjutan al halu as-sahihu. Apa tuh? Man'ut. Jadi khobarnya berupa man'ut. Al halu kan man'ut, as-sahih itu kan naatnya. Jadi hadanya itu mubtada, al halunya itu khobar. Kenapa disebut bacanya al halu? Kenapa enggak al hala? Kenapa enggak al hali? Kenapa Mas Bro? Hukum bahasanya apa? Hukum bahasa apa? Khobar. Karena khobar itu marfu'un. Hukum bahasanya marfu'un. Wa alamatu rafihi, alamat rafanya apa? Domatun, dohiratun, fi akhirihi li'annahu isim mudzakkar mufrad gitu. Paham dong? Oke, al halu as-sahihu berarti apa? Jadi wahwa man'utun gitu juga langsungnya ya. Jadi apa namanya? Kalau di i'rab itu al halu itu khobar mubtada marfu'un, ya kan? Wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirihi li'annahu isim mudzakkar mufrad wa huwa man'utun gitu. Jadi suatu kata yang disifati man'utun. As-sahihu berarti apa? Kalau al-halunya man'ut berarti as-sahihunya apa? Na'tun. Iya. Jadi hukum bacanya na'at apa? Hukum bacanya na'at. Kenapa di sini as-sahihu? Kenapa enggak as-sahiha? Kenapa enggak as-sahihi? Kenapa? Tawabi, ya, tawabi yang mengikuti. Jadi naat itu mengikuti man'ut. Jadi kalau man'ut dibaca doma, ya naat juga dibaca doma. Naatnya ada alif lamnya, dan juga ada alif lamnya. Man'utnya itu mudzakkar, naatnya juga mudzakkar. Naatnya mufrad, man'utnya mufrad, naatnya juga mufrad. Jadi tawabi artinya mengikuti. Dia mengikuti yang man'utnya.
Kalau Al-halu kan? itu tergantung ini ya. Iya. Kalau Ada apa nggak sampai sini tentang naat manut? Ya, kemarannya. Tawabi, isinya tawib mengikuti. Ada pertanyaan? Pak Dede ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Lanjut, Pak Sofal. illa kecuali Ya, huruf apa tadi ya? illa itu huruf Huruf apa? kecuali ya. Apa bahasa Arabnya ila? Huruf apa? Kecuali. Namanya huruf apa? Di sini halaman 8 nomor 10. Nah, artinya apa? Pengecualian. Lanjut. Bil fikri. Ya kalau mau lanjutin bil fikri mustan. Mustaniru atau mustaniri? Kenapa niru? Meniru. Apa hubungannya ada dalam lafaz dengan itu? Emang kalau lafaz itu jelas baca ada, Pak? Coba dicek dulu dari belakangnya, di awalnya. Kan bi itu apa? Bil fikri kan baca bil fikri kan? Bi itu apa? Huruf apa? Huruf jar. Oke. Apa fungsinya huruf jar? Menjarkan. Oke. Mana yang dijarkan nama huruf bi? Al-fikri. Kenapa dia baca al-fikri? Kenapa? Karena di majrur. Hukumnya majrur isim yang dibaca jar. Walamatu jarihi apa? Alamat jarnya? Kasratun, zahiratun, fi akhirihi. Lianahu apa? Isim mudzakkar mufrad. Paham nggak sampai sini? Ini kalau orang sadri, selain begitu caranya ngirabnya, mengirab ini. Bi harfu jarin, al fikri majrurun bi dia dibaca majrur oleh huruf bi gitu. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya kasratun kasroh, zahiratun yang jelas, fi akhirihi pada akhirnya, di annahu karena dia isim mudzakkar mufrad. Itu cara ngirabnya tuh. Jadi orang yang santren tuh begitu kerjaannya tiap hari, baca kitab terus dijelasin gitu ngirabnya. Oke, basic-nya jelas ya. Sekarang al-mustanirnya itu dibaca apa? Mustaniro, mustaniru, atau mustaniri, atau mengikuti juga natun juga kan? Nah, kenapa natun? Kenapa naat manut? Mengikuti yang Kenapa alasannya? fikri al-mustaniri ya? Iya. Kenapa kau ngikut ke al-fikri? Mengikuti khobar ya? Khobar. Kalau khobar itu mesti ada mubtada, Pak. Nggak ada ujuk-ujuk khobar. Harus ada dulu baru khobar. Fitrinya mubtadanya mustaniri. Nah, coba Bapak cek lagi apa tuh mubtada atau khobar. Apa tuh mubtada atau khobar? Yang di awal kalimat dan Nah, ini di awal kalimat atau bukan? Tadi Pak Sifo jawabnya apa? Mustaniri. Jawabannya? mustaniri ya. Alasannya apa? Dan natun tadi. Apa? Natun. Oke, siapanya? Kenapa natun? Kenapa jawabnya natun? Dari mana ini taunya natun?
Mengikuti yang sebelumnya. Iya, apa ciri-ciri yang mengikutinya? Disebut mengikuti itu cirinya apa? Kok kita bisa bilang ini mengikuti gitu? Jadi ya, Paham nggak yang saya tanyakan? iya, kalau Pak itu mau bantu. Abbas, apa jawab? Kolfen. Nah, kenapa setuju nggak al-mustahil itu naat? Iya. Iya, kenapa? Sama-sama diawali dengan alif lam. Oke. Ya, yang paling penting itu sebetulnya. Jadi sama-sama diawali dengan alif lam. Dan sama-sama mudzakar, sama-sama mufrad. Iya. Yang paling mudah sama-sama alif lam. Ciri-cirinya kalau sama-sama itu berarti kan dia tawabi ngikutin. Gitu. Satu data heboh. Heboh. Ini nggak jadi pakai itu media. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sama sini? Bang Erik jelas nggak? Jelas. Jadi kenapa al-mustanir itu disebut naat? Karena sama-sama diawali alif lam. Dan dia sama kasroh. Kasrohnya kan kita belum tahu. Ya, justru karena dia baca kasroh karena ngikutin tadi, karena dia ngikutin sebelumnya, makanya dia baca kasroh. Jadi yang paling jelas adalah sama-sama alif lam, itu paling jelas. Kemudian tanda yang kedua apa? Kalau kita udah tahu ini jenisnya isim apa? Isim mudzakar. Udah pernah belajar kita kan? Mudzakar kan? Isim mudzakar udah pernah saya sampaikan kan? Isim mudzakar apa? Isim mudzakar? Buah zakar apa? Laki-laki. Tuh paling cepat kalau ngomong zakar. Ya jadi jenis kelaminnya laki-laki. Apa gendernya, secara gender. Ini tadi dari mana mudzakar? Fikri al-Musa itu kenapa mudzakar? Kok bisa bilang mudzakar dari mana? Cirinya? Enggak ada tamar butohnya. Paling gampang itu. Paling gampang enggak ada tak marbukan. Cirinya mu'anas itu data marbutoh. Curigationnya kalau kata nggak tahu itu mudzakar. Curigationnya ya. Walaupun belum pasti banget, tapi curigationnya begitu. Oke, jadi mudzakar. Terus yang ketiga mufrad, sama-sama mufrad. Mufrad itu apa lagi mufrad? Tunggal. Mufradnya jumlahnya satu gitu aja, satu. Kan ada mufrad, yang satu mufrad itu tunggal. Yang dua apa namanya? Dua musana. Udah pernah dibahas belum kita deh? Udah kan? Tunggal itu mesti Tunggal, TUNGA ya, tunggal. Nih, ya, kita bahas tentang ini ya, tentang jumlah. Mana nih ini ya? Penghapusnya. Penghapus. Apa ya supaya nggak bingung dengan jumlah ya? Jumlah di sini pakai jumlah bahasa Indonesia ya, bukan jumlah bahasa Arab ya. Jumlah.
Jumlah bahasa Arab, coba saya mau bahasa Indonesia nih jumlah. Itu ada yang disebut dengan satu mufradun, itu tunggal. Yang kedua musanna. Artinya dual. Nomor 3 jam'un, artinya plural. Baca nggak sih tulisannya? Ini soalnya nggak jelas nih. Jadi jumlah itu, ini jumlah dalam bahasa Indonesia ya, jumlah bilangan Indonesia. Pertama mufrad, apa pertama? Mufrad, apa artinya? Tunggal. Yang kedua namanya musanna. Apa? Musanna, artinya apa? Dual. Ganda. Yang ketiga jam'un, artinya apa? Plural. Nah, jadi kalau mufrad itu artinya satu, artinya. Contohnya nih, tunggal itu artinya satu, musanna artinya dua, jamak itu tiga lebih itu namanya jamak. Contohnya kayak ini, misalnya kata apa? Nah, kalau itu ini apa namanya urutan. Wah, ini jumlah bilangannya berapa? Ada berapa di sini? Contohnya muslimun. Apa itu muslimun? Artinya apa muslimun? Seorang muslim itu tepatnya gitu, seorang muslim. Kalau lebih betul lagi seorang muslim laki-laki. Nah gitu. Kalau itu bukan muslimatun, kalau kita tawar gitu. Ya, kalau kita mau jumlah, oke, kita konstruksi di jumlah. Seorang muslim. Berapa orang? Berapa orang muslim? Satu orang. Kalau dua gimana? Kalau musanna? Kalau itu jamak. Cirinya ini muslimani. Apa aja? Ya. Artinya apa? Dua orang muslim laki-laki. Apa bedanya antara muslimun dan tulisan ini? Seorang sama dua orang bedanya apa? Ada alifnya. Nah, ada alif dan nun. Tinggal ditambah anun jadi dua. Jadi cirinya dua itu ditambah alif dan nun. Iya, dua. Sensitif kalau udah dua. Terus lima di mentang-mentang ada dua. Ada temennya nor dari sini ya. Ya sebut dia nama aja dia. Muslimani. Kalau dua. Kalau tiga lebih. Tadi yang paling apa? Bisa muslimina, bisa muslimuna. Apa bedanya Pak Teguh? Muslimuna atau muslimina. Nah, cakep ya. Muslimuna itu posisinya di mana Pak Teguh? Kalau muslimuna itu posisinya dia sebagai apa? Nah, itu lupa. Jadi muslimuna itu kalau dia sebagai subjek. Mubtada. Ya, sebagai inti kalimat. Kalau muslimina apa? Sebagai objek. Ya, sebagai objek atau maf'ul bih. Contohnya al-muslimuna fi Gaza, Palestina, ya. Yuhjamu al-Yahud di Tel Aviv, nah misalnya gitu ya. Jadi kaum muslimin di Gaza itu sedang menyerang orang Yahudi di Tel Aviv. Muslim kan muslimuna karena dia sebagai
fa'il sebagai mubtada, sebagai isim di awal kalimat, sebagai subjek, ya, disebut muslimuna. Tapi kalau misalkan dia sebagai objek, ya itu bisa dirubah aja ini, apa namanya kalimatnya. Al-Yahudu, ya, fi Tel Aviv yuhjamu al-muslimina fi Gaza, gitu. Tentara Yahudi di Tel Aviv itu sedang menyerang kaum muslimin di Gaza. Jadi posisi musliminnya sebagai objek, maka disebut muslimina. Paham dong? Muslimina, ya. Nah, ini nggak jelas ya. Muslimina. Betul, muslimina. Jadi kalau jamak tuh cirinya ditambah apa? Apa beda dengan muslimun? Bedanya apa? Ditambah apa? Tadi kan ini ditambah ani kan? Nah, ini waw dan no ini. Kalau dia sebagai atau iya dan no. Nah, gitu. Gitu polanya begitu. Pola baku ya, saya bilang pola baku. Ada juga yang nanti ada pola nggak baku, ada juga. Namanya jamak taksir. Tapi ya, itu step by step ya. Sekarang ini jamak model untuk yang jamak mudzakkar salim. Musanna, ya betul. Salim. Apa bedanya musanna dengan musanna salim? Ada bedanya jamak mudzakkar salim. Ini kan jamaknya ini kan jamak mudzakkar salim kan. Ada lagi namanya jamak muannas salim. Ini saya baru contoh yang mudzakarnya. Kalau contoh muannas, mau saya kasih contoh lagi muannas ya. Ini udah paham belum nih? Udah paham belum? Ada pertanyaan nggak? Jadi intinya bedanya jumlah antara mufrad, musanna, jamak adalah apa tadi? Kalau musanna apa tambahnya? Ada alif dan lam. Ani, ya. Kalau dia sebagai fa'il, sebagai mubtada. Kalau sebagai maf'ul apa? Apa tuh? Muslimah maini aini. Kalau dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Kalau kan jamak kan muslimuna muslimina, ya kan? Dia sebagai mubtada, ini sebagai maf'ul. Kalau muslimani ini sebagai fa'ilnya, sebagai mubtadanya, pelakunya. Kalau sebagai objek muslimaini. Sama artinya dua, sama-samanya dua muslim. Cuma posisinya berbeda. Ini contoh yang mudzakkar dulu. Pak Teguh nanya contoh yang muannas. Sabar ya, dulu silakan. Kalau ada kata beres. Ya, itu kalau dia kalau dia apa tuh? Yang muslim kan, muslimah. Ini kan mudzakkar. Ini contoh yang sekarang yang muannas. Muslimatun. Kenapa ini muannas? Atar mabutohnya. Cirinya itu paling gampang. Ini belum beres ya? Beres dulu sebelum ke sini. Musanna ada tasjidnya. Kalau yang jamak Jam'un. Muslimun itu saja. Iya, contohnya muslimun. Kalau dia mufrad muslimun. Ini kan muslimun mufrad. Ini mufrad. Ini musanna. Ini jamak. Jam'un. Iya, kalau dua itu muslimatan. Atau apa? Kalau dia maf'ul
muslimatai, Nah, ya betul. Dan nyambung lagi. Kalau jamak muslimat, muslimata, tahu, muslimat, udah mulai geleng. muslimatuna, belum benar jawabannya. kedua sebagai subjek. Ada pertanyaan sampai sini sebelum contoh bahas yang mu'anas? Udah jelas, udah selesai belum yang itu, yang mufrad? Udah jelas, udah selesai? Sudah. Itu masih nulis siapa? Eris nulis apa? Hah? Ada yang belum jelas tulisannya? Jelasin. Jelas. Cuma tinggal nyalin aja. Diukir dulu tapi saya Muslimuna atau muslimina. Kalau berapa? Jadinya wah non. Ya, jadi sekali lagi kalau yang mufrad kan begini aslinya kan, doma atau domaten. Ada tafsir kalau Yang mana? ada tafsir muslimun. Enggak ada. Muslimun aja. Kalau tasjid muslim. Itu berubahnya menjadi musana ditambah apa? Ani. Ani, muslimani. Kalau dia sebagai mubtada, sebagai subjeknya. Kalau sebagai objek muslimaini. Jadi tambahnya aini. Oke, kalau dia sebagai maf'ul objek. Itu kalau musana. Kalau jamak apa cirinya? Waunun muslimuna. Ya, kalau dia sebagai sebagai subjek ya, sebagai mubtada. Kalau dia sebagai maf'ul ya nun ina. Ina. Muslimina. Ya, muslimina. Oke, benda Maf'ul bih, maf'ulun bih. Maf'ulun. Maf'ulun bih. Kalau dia subjek, kalau dia mubtada. Kalau dia jumlah ismiyah, kalau jumlah fi'liyah, fa'ilun, pelaku. Ini sama artinya subjek. Bedanya kalau mubtada kan jumlah ismiyah, kalau fa'il jumlah fi'liyah. Sama salahnya pelaku. Ada pertanyaan sampai sini? Dari bahasa belum? tadi apa? Kamilah pembada ya. Fa'il atau mubtada? Ngulang yang kemarin kan mubtada kan dia kalau jumlah ismiyah kan subjeknya. Kalau dalam jumlah fi'liyah kan namanya fa'il. Ini belum saya habis nih kalau aja itu. Kata makanya ikut ini. Ikut kerjaan. Oke. Yang contoh mudzakkar udah jelas ya. Sekarang kita coba contoh yang mu'anas. Ya. Tadi contohnya muslimatun. Tahu dari mana dia tuh mu'anas? Tamar buto. Kencang banget ya. Kata ruto paling gampang itu. Nah, sekarang kita rubah jadi ini kan mufrad kan? Ini mufrad. Artinya satu orang muslimah. Satu orang mufrad. Kalau dirubah menjadi musana dua orang muslimah apa gimana caranya? Ini saya hapus ya. Nah, muslimatani. Dua orang muslimah. Sama ininya ani juga. Nih, ani. Kan ada muslimatun tuh. Jadi kalau dua muslimatani. Tuhnya diganti jadi tani. Kan sama juga. Muslimun jadi muslimani. Tuhnya kan diganti jadi muslimani kan gitu. Kalau dia sebagai subjek, kalau sebagai objek muslimaini. Nah gitu. Ini juga sama. Ini sebagai subjeknya muslimatani. Berarti kalau sebagai objek apa?
Muslimah, muslimataini, muslimataini, muslimataini. Ini kalau dua atau musanna. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Iya, iya ada muslimatain. Harus jentrek ya kalau ke muslimatain. Taini. Jadi prinsipnya sama aja sama yang mudzakkar kan a ini kan? Nih. A ini. Sama ini. Muslimah ini. Perbedaannya ada paknya muslimataini. Jelas nggak perubahannya? Oke. Hah? Kalau yang jama, udah langsung meloncat untuk jama gimana? Jadi kalau jama gimana jama? Muslimatuna. Ada tahu? Salah, belum benar. Salah. Muslimatina. Salah. Muslimatina. Ini kan ini tadi. Ini itu dua berarti. Ya, ini bedanya. Kalau muannats ini beda dengan mudzakkar. Yang bilang sama siapa, Pak? Nah, gitu. Belum bisa mikir kalau belum ada dalil muslimatun. Jadi tandanya kalau jamak tuh atun. Muslimatun. Ditambah atun. Nah, itu dia jamak. Jamak muannats salim namanya. Ini jamak mudzakkar salim. Ada lagunya kan di nyanyiin. Atuna. Asraf ke bawah itu ada. Oh. Apa tuh gimana lagunya? Bawah itu anak-anak. Oh. Itu isim dhamir. Huwa huma hum gitu kan? Iya huma huna. Itu isim dhamir. Nanti kita bahas lagi. Kita akan gunakan aplikasi isim dhamir itu buat perubahan fi'il. Kalau udah belajar fi'il, kita coba belajar isim dhamir itu apa perubahannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau jadi objek. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau jadi objek gimana? Ini muslimatun sebagai subjek kan? Kalau sebagai objek? Hah? Apa? Muslimah? Tani? Muslimatan? Muslimatuni? Muslimatina? Muslimatuna? Kalau dia sebagai objek, dia baca gini, muslimati. Iya itu. Muslimin wal muslimat. Iya itu ini aplikasinya gitu kan? Apa gimana? Iya tuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Arti Allahumma ighfir, ya Allah ampuni muslimin kan karena muslim karena bukan muslimin karena kan objek dia, ya Allah ampunilah kaum muslimin, objek kan bukan muslimun kan, bukan Allahumma ighfir lil muslimun, salah muslimin karena sebagai objek. Nah kalau ini ya muslim kan muslim wal muslimat, bukan muslimatun wal muslimati. Kenapa sebagai objek? Nah itu paling benar loh. Contohnya, contoh yang real apa aplikatif yang sehari-hari. Ada sering ke Arab tadi itu ya.
Oke, ini sementara contoh yang sederhana dulu ya tentang jumlah sederhana. Ada lagi satu lagi namanya jamak taksir, tapi itu nantilah break berikutnya. Takutnya liar. Jadi contohnya udah pernah sering kita ketemu juga. Contohnya udah pernah. Oke, kita balik lagi ke nizam Islam ya. Sama tadi? Mustaniri ya? Hah? Mustaniri kan? Lanjut. Siapa? Masih Pak Saiful? Atau antum? Ya, so. Ya, silakan. Ya, anil kauni dia subjek. Kauni sim. Yang diawali berjar dan beralih lam. Walau insan wa hayati. Wawunya sahabat. Pelan-pelan aja. Bisa panjang bisa. Anil kauni, anilnya tuh harus jar. Al kauni isim karena diawali huruf jar dan beralif lam. Wal insani wawunya atau al insani isim karena beralif lam dan mad atau mengikuti isim sebelumnya. Bentar. Gimana Erik? Kalau Farid, kenapa dibaca insani, Farid? Karena ada alifamnya, kemudian mengikuti sebelumnya, karena ada waw atau. Sebelumnya itu apa? Mi juga, asalnya. Mi-nya tuh apa? Mi. Huruf apa? Apa? Kata apa? Ini. Yang tadi al-insani kan tadi alasannya kenapa dibaca i, gara-gara tadi kan jawabannya ada huruf atau waw kan. Nah, kalau atau berarti ngikut kan. Sebelumnya, apa sebelumnya? Sebelum rupa apa? Karena ada ini, apa yang diajarkan? Majrurnya yang mana yang majrurnya? Majrur itu isim yang dibaca jar yang mana? An kan huruf jar kan? An itu huruf jar. Terus majrurnya yang mana? Majrur itu isim yang dibaca jar. Ya setelah huruf an apa? Al-kauni. Nggak boleh ulang ini nggak boleh al-kauni. Satu kata. Jangan diskon ya. Anil kauni wal insani. Oke lanjut. Wal hayati. Wal atau al hayati isim beralif lam dan mengikuti isim sebelumnya. Ditambah lagi tuh dia mudzakkar atau mufrad. Apa namanya muannas atau mudzakkar? Yang hayati. Hayatinya muannas. Jadi saya kan udah tambah nih maklumatnya, ada mudzakkar, udah kenal mudzakkar, udah kenal muannas, udah kenal mufrad, udah kenal musanna, udah kenal jama'. Jadi sekarang disebutkan juga nih ya sebagai apa? Lanjut dari dalika. Harfu jar. Ini harus jar. Dalika insyaallah. Kenapa zalika? Kenapa enggak li itu zaliki? Merek. Kamu itu harus hujar kan?
Tapi udah tahu deh jawabannya. Namanya apa? Mabni, ya, betul. Kenapa dia mabni? Karena isim isyarah. Emang isim isyarah harus mabni? Karena isim isyarah itu mabni. Ya. Oke, lanjut. Karena itu dilmati. Iya, lanjut. Anak Abjar. Mbak Teguh nggak bawa ya? Oh, pantesan apa namanya pelongo. Coba ada nggak yang? Tinggal ada lagi. Nggak ada lagi. Baik lebih ada. Pak ini kan belum jalan-jalan. Ah ini nanti kosong. Oh iya. Udah mau habis. Jadi Mbak Teguh selalu bawa itu apa? Nizamul Islam sama itu supaya standar kita dua ini. 3. Oh 3 ya, masa satu apa? Oh iya. Udah punya kan? Oh punya juga. Berarti di kop lagi itu ya. Ya 3 ini itu yang biru itu, kemudian Nizamul Islam nama ini 3. 4 malah. Boleh gitu. Tulis. Kita mau latihan. Lagi 5. Oke lanjut. Ini muridi. Ya muridi. Yang muridi ini isim karena diawali isim. Buktinya dari anak yang dia. Sudah dari. Sudah. Kenapa dia nggak tanwin? Kenapa nggak tanwin? Ala muridi. Kenapa muridi? Kan setiap kan tadi kan gini. Tadi kan abis ala kan banyak isim kan? Dan isim itu kan kalau nggak ada alif lam harus tanwin. Ini kan ada alif lamnya nggak? Nggak ada kan? Kenapa dibacanya nggak tanwin? Iya. Kan kalau di awal huruf jar berarti kan setelahnya isim. Ciri isimnya itu apa? Ciri isim. Ada tanwin kan? Ini ada lafadznya nggak? Nggak ada. Terus harusnya tanwin kan baca harusnya kan? Tanwin kan? Tapi kok ini kenapa nggak tanwin gitu? Ya gitu. Ini kan nggak tanwin kan? Hah? Ada iya-nya. Ya itu ya apa itu? Ya sukun itu apa namanya? Jadi itu namanya. Ini udah ya? Boleh cabut ya? Nah ini belajar isim. Jadi apa tadi kalanya? Apa sih muridi? Artinya apa? Bahasa Indonesia? Apa artinya muridi? Muridku. Apa? Itu mudir, direktur kepala sekolah. Iya benar. Kalau muridi apa? Murid yang diinginkan, yang dikehendaki. Berkata aroda itu uridu ya. Murid itu yang dikehendaki, yang diinginkan. Muridi yang di. Sesuatu. Ada yang buat terjemahan ya? Terjemahan yang di Nizamul Islam. Dicocokin aja, coba. Artinya apa?
Sama yang nih karena itu pemecahan berarti. Wala yumkinu, dan tidak mungkin menemukan pemecahan yang sahih kecuali dengan berpikir mustanir. Ya. Terus apa? Tentang Tentang alam semesta, Iya. manusia dan itu. Terus Karena itu bagi mereka yang mendapatkan kebangkitan dan menginginkan kehidupan. ya sama kan? Menghendaki, menginginkan, muridi, menginginkan atau menghendaki, ya. Asal kata dari aroda uridu, saya yang menghendaki, saya ingin, I want to, nah kayak gitu. Tidak siap pun. Ini kan kita bahas. Nah, asal katanya itu adalah muridun. Asal katanya muridun. Artinya sesuatu yang dikehendaki, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan, muridun. Nah, kalau menjadi harapannya saya, harapannya mereka, harapannya Anda, nah itu ditambah, kalau sekarang muridi kan, itu artinya harapan saya. Itu adalah, yaitu my hope. Nah, kalau seperti itu, my hope. Ada my hope, your hope, their hope. Our hope. Nah, gitu. Kalau mu itu my hope. Jadi muridi. Jadi ya-nya di sini muridi ini nggak kebaca ya? Muridi ini nih, itu menunjukkan kata ganti saya, my hope. Saya untuk posisi objek. Kalau saya sebagai subjek, murid tuh, ada tunya di belakangnya. Kalau dia sebagai subjek. Kalau sebagai objek dia gini. Kenapa sih? Nanti pelan-pelan. Ini contoh satu dulu. Banyak banget. Emang banyak banget. Jangan khawatir. Ada 14 nanti yang tadi pada betul. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ada 4. Ada 14 isim dhamir kata ganti itu nanti dia sebagai posisi sebagai subjek. Oke. Kalau sebagai objek misalnya huwa. Ya. Huwa tuh kalau sebagai objek jadi hu. Ya, misalkan contohnya kitabun ya. Contohnya kitabun. Apa artinya kitabun? Kitab. Nah, kalau buku saya jadi gimana? Kitabi. Nih, gitu. Buku saya. Kalau kitabnya nyanyi laki-laki. Kitab milik seorang laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Kitab milik Kita buhu. Kita buhu. Itu kalau nyanyi laki-laki. Kalau nyanyi perempuan? kita guna. Itu kalau kami. Nah, kalau perempuan tunggal, kita buha. Kita buha. Nanti kita belajar ini nanti one day ya, kita akan sampai ke sini. Ini sebagai gambaran. Spill-nya dulu. Halo? Pandang. Mudah-mudahan belum orang liur ya. Nggak ada kamera. Kamera cakep betul. Ada ya.
Itu intinya kita harus apa dulu? Huwa huma hum itu. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antum antum. Ini peradi itu ya, peradi apa kan? Pak Haji tadi paling apa ya? Oh, tapi paling kencang ngomongnya kan kalau Nah, nanti tinggal kita aplikasikan itu dengan kata kerja VM. Perubahannya gimana? Nah, jadi itu kalau yang huwa huma hum dan seterusnya itu disebut isim domir munfasil. Isim domir munfasil kata ganti yang ditulis secara terpisah. Huwa huwa al ustadu, dia seorang ustad. Huwa atilmidu, dia seorang murid. Huwanya di situ dengan kata atilmidu dengan kata ustad itu kan terpisah kan, ya kan? Nah, itu namanya isim domir munfasil, terpisah. Ada namanya isim domir muntasil yang nyambung dengan kata kerjanya atau nyambung dengan isimnya, itu namanya mutasil. Nanti kita baca di situ, ya. Jadi ada kita buku. Ada kitab bohong, kitab mereka berarti. Iya. Their book. Ya, their book. Ya. Oke, lanjut silakan. Tadi kalau bahasa politik karena ada ianya tadi. Iya. Ya itu sebagai tadi apa namanya kata ganti saya kalau untuk objek. Oke. Dan dia sebagai ini, dan dia mabni. Pasti begitu, pasti i, nah, pasti i. Alam nggak perlu juga mudi sih ya. Kalau mau ini boleh muridi, cuma orang Arab ada ini asing muridi itu udah cukup. Disukunkan kalau orang baca dimatikan ya. Tapi kalau mau baca kayak lagi baca begini nggak apa, ala muridi. Lanjut. Karena ini bukan ini mudah-mudah. Iya, mudah. Selain tadi karena ada ya, Mudah, betul. Jadi majrur dan juga mudah. Muridi. Muridi itu juga sebagai mudah. Nah, dotinya ini mudah ini. Mudah ini. Ini dia. Jadi muridi an-nahdoti, bukan nahdota, bukan nahdotu. Alasannya apa? Kenapa teguh dibaca an-nahdoti? Kenapa bukan nahdota? Bukan nahdotu. Kenapa? Apa? Ada kan di situ? Ada? Udah ketemu belum kata-katanya? Udah. Alam muridi udah ketemu? Muridi kan? Ya. Kan anak setelah itu kan apa? Setelah muridi apa? Setelah muridi apa katanya? Nahdoti. Nah, pertanyaannya kenapa dibaca nahdoti? Kenapa gak nahdota? Kenapa gak nahdotu? Apa deh? Apa ya begitu? Mudarat. Kan bisa nanamat atau bisa juga emang nggak bisa yang lain saya nanamat Atau setelah fi itu kan setelah huruf ya itu kan harfu jar, harfu jar. Setelahnya pasti majrur. Kan ala itu ala kata ya terus lagi. Kenapa lagi? Apa? Kenapa? Ada yang bisa bantu nggak? Kenapa? Kenapa nahdoti? Babas, kenapa babas? Karena mudah pilih itu jawabannya. Apa hukumnya mudah? Ketentuan mudah apa?
Apa? Mudhof, Pak, mudhof. Apa ya mudhof itu harus jar? Untuk hukum bacanya makruh. Sedangkan tanda tajamnya satu Itu mudhof, beneran. untuk yang Ya udah betul itu. Nah sekarang balik lagi tadi. An-Nahdoti itu mudhof atau mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Makanya dibaca i. Karena mudhof ilaih kan apa hukum bacanya? Majrur. Mudhof ilaih kan tergantung apa mudhofnya. Ya kan itu aja. Dan dia pasti baca majrur. Wa alamatu jarihi apa? Kasratun dohiratun li annaha dapat mualah. baca an-nahdoti bahasa jamak. Liana apa? Karena aslinya dia isim muannas mufrad. Nah, gitu. Berarti bisa mu'annas. Bisa mudzakkar bisa muannas. Jamun gitu bisa ya. Bahasanya ya. Kalau jamak itu jamak muannas salim namanya gitu. Jamak. Jamak muannas salim. Kalau Enggak. duel. Dual jadi musanna. Sama. Iya, jadi muannas musanna gitu. Atau mudzakkar musanna. Mufrad. Gitu ya. Pak Teguh maksudnya tuh itu adalah apa? Jawaban tadi. Kenapa dia baca an-nahdoti? Mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu harus apa? Ya, kasroh. Majrur. Nah, itu alamatnya salah satunya kasroh. Kenapa kasroh? Alamatnya itu banyak loh. Kasroh cuma salah satu. Di sini pertanyaannya kenapa kasroh? Tadi alasan yang disebutin. Lianaha isim muannas mufrad. Kan satu dia tunggal kan? Nah tadi. Kalau musana itu an-nahdoti kan tadi mufrad tuh. Kalau musana gimana Pak Teguh? Pengen disebut kan nahdoti tadi kan satu kebangkitan. Mufrad kan? Kalau di majul musana gimana? Dua kebangkitan. Gimana caranya? Apa? Ya, nahdotani atau kalau di sini kan dia kan sebagai ini sebagai mudhof ilaih. Berarti nahdo taini. Nah, gitu. Kalau di jamak gimana? Muslimina itu kan mudzakkar. Ini apa? Nah, berkelompok gimana? Ya, itu. belum benar. Inilah contohnya karena belum selesai bos nih. Apa nih kan muslimatun an-nahdatu sama kan? Nih, coba saya langsung an-nahdatu ya dipraktekin ya an-nahdatu. Kebaca nggak di sini? Udah tulis. Bang, lu tidak bisa kebaca. Luar biasa. Luar biasa. Apa tadi tadi? Nahdotun. Referensi di atas satu yang dibaca. Nahdotun. Nahdotun kan? Ini bentuk apa namanya? Tunggal. Tunggal. Apa namanya bahasa Arabnya? Mufrad. Berarti isim apa? Ini mudzakkar atau muannas? Jadi sebutnya isim muannas mufrad. Nah, jadi kalau saya tanya apa tuh nahdotun? Isim muannas mufrad. Clear ya? Jadi jelas ini isim bukan fi'il bukan huruf. Ini clear muannas karena ta marbutohnya dan mufrad tunggal. Oke? Nah, sekarang kita rubah menjadi dual, jadi musanna. Gimana caranya? Rebusnya apa rebusnya nih? Ini rebusnya nih. Tambah tambah ta'ani sama aini. Ya kan? Rebusnya itu. Jadi kalau misalkan jadi sebagai fa'il, sebagai subjek, jadi gimana? Nahdotani. Boleh nahdotani ini juga? Iya, nahdotani sebagai subjek. Kalau sebagai objek,
Nahdotain. Nahdotain. Nah, kalau sebagai jamak, kita tunggu dulu sebelum jamak. Ini loh. Ini namanya apa? Nahdotain namanya apa? Dua. Enggak, bahasa Arabnya apa? Isim mu'anas musanna, betul. Isim mu'anas musanna. Pinter ya. Sekarang yang bentuk jamaknya. Gimana jamaknya? Nih, apa nih caranya? Jamak? Apa nih? Atun kan? Atun atau ati. Berarti kalau gitu gimana? Nahdotatun kan? Kalau dia sebagai subjek, kalau sebagai objek nahdotati. Faham? Berarti disebutnya isim. Apa? Namanya apa nih? Isim? Ayo apa? Isim apa? Isim mu'annas salim. Belum, salah. Isim jamak mu'annas salim. Isim jamak mu'annas salim. Kalau ini namanya apa? Yang ini, yang muslimun namanya apa? Isim jamak mudzakkar salim. Bukan asalim ya. Yang belum kan sekarang sama sekarang. Ada yang nanya nih, ada yang nanya salim itu apa ya? Salim itu subjek, bener nggak? Kata di jama mudzakkar salim. Salim itu apa? Subjek kata apa tadi, bener nggak? Salim itu apa? Salim. Ini yang Mas Fahri gini, muslimunanya itu, jadi kalau dibilang isim jamak mudzakkar salim itu nggak ngomongin tentang posisi Pak, apakah dia subjek ataupun objek, ya sama-sama namanya isim jamak mudzakkar salim atau isim jamak mu'annas salim, nggak ngomongin tentang posisinya dia subjek apa objek. Kalau tentang ngomong tadi subjek itu bentuknya aja tuh. Kalau subjek, kalau mudzakkar una, kalau mu'annas atu, kalau objek, kalau mudzakkar ina, kalau mu'annas ati. Kalau salim itu artinya selamat, artinya secara bahasa artinya selamat. Artinya nggak ada ilatnya, nggak ada huruf ilatnya. Nanti kita bahas lagi ya panjang itu. Pokoknya terima aja dulu gitu. Itu namanya sama sekali. Ya. Oke, sampai jam 7 ya. Kita cukupkan dulu. Ini tolong dilanjutkan. Kan pas udah saya minggu lalu tolong dikerjakan ini. Nah, kerjakan ini sekarang saya mau dikerjakan, nanti dilaporkan di grup. Ya, ke grup. Oke, kita alhamdulillah alamin. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa berdiri, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.